Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kayaknya anak ibu hari ini tuh udah excited banget untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, ibu pengen kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, boleh ketua kelasnya dipimpin doanya? Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya ibu pengen mengabsen yang hari ini hadir. Nanti yang ibu absen angkat tangannya ya. Ya, Bu. Erik. Hadir, Bu. Oke, Rido. Hadir, Bu. Gimana kabarnya, Do? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Oke. Terus ada Evrika. Hadir, Bu. Ada Din. Hadir, Bu. Sabrina. Hadir, Bu. Dan juga Prizal. Hadir, Bu. Oke, udah hadir semua. Alhamdulillah hari ini anak-anak ibu hadir semua ya. Hadir, Bu. Oke, baik, kita hari ini akan membahas tentang sistem pemerintahan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Tujuan dari pembelajaran ini agar kalian semua tahu tentang sistem-sistem yang ada di Indonesia, khususnya sistem demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 59. Dan juga kalian bisa menjelaskan tentang kabinet-kabinet yang ada pada masa demokrasi parlementer. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu pengen tahu, di sini ada yang masih ingat gak materi kita minggu lalu? Baik, Bu. Oke, Rido. Untuk minggu lalu, kita membahas pemberontakan pasca kemerdekaan, Bu. Oke, benar gak anak-anak semua? Betul. Jadi minggu lalu kita membahas tentang pemberontakan-pemberontakannya. Lalu sekarang kita membahas tentang sistem pemerintahan demokrasi parlementernya. Kasih aplaus dulu untuk Rido. Oke, terima kasih Rido udah membantu teman-temannya menjawab. Selanjutnya Ibu pengen kalian, kalian melihat tentang kabinet-kabinet yang ada di sini. Kira-kira kalian tahu nggak sih siapa saja yang ada di sini? Saya, Bu. Ya, boleh Sabrina? Mereka adalah 7 kabinet pada masa demokrasi liberal, Bu. Ada apa aja? Yuk, ada. Yang pertama ada kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan yang terakhir ketujuh. Oke, semuanya udah tahu ya. Ada 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Oke, selanjutnya Ibu pengen kalian melihat video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon disimak ya, karena setelah ini kita akan melakukan diskusi bersama. Oke, kita langsung saja melihat videonya. Sistem pemerintahan demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Pada masa demokrasi liberal, salah satu cirinya adalah pergantian 7 kabinet. Yang pertama yaitu Kabinet Nasir. Kabinet ini berhasil membentuk DPRD di seluruh Indonesia, lalu Indonesia diterima dalam anggota PBB. Penyebab jatuhnya kabinet ini karena ditentang oleh partai oposisi yang dianggap hanya menguntungkan partai Masyumi. Kedua, Kabinet Sudirman. Kabinet ini berhasil menjalin kerjasama antara Amerika dan Republik Indonesia dan mendapatkan bantuan senjata dari Amerika. Jatuhnya kabinet ini karena hubungan pemerintah sipil dan militer yang kurang baik. Ketiga, yaitu Kabinet Wilopo. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilu untuk Dewan Konstituante, DPR, DPRD, dan menjalin politik luar negeri. Jatuhnya kabinet ini karena gagal menyelesaikan persoalan tanah perkebunan di Sumatera. Yang keempat, Kabinet Ali Sastroamidjojo I berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung, kemudian membentuk panitia pemilu pusat, lalu jatuh karena adanya perselisihan dengan pihak militer mengenai persoalan penegakan Menteri Pertahanan. Kemudian yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu pertama, kemudian membubarkan
kemerdekaan Uni Indonesia Belanda secara sepihak, kemudian jatuh karena terbentuknya DPR yang baru dan dituntut mundur karena tugasnya sudah selesai. Yang keenam, Kabinet Ali Sastroamidjojo II berhasil membebaskan Irian Barat, kemudian melaksanakan pembentukan daerah-daerah, lalu jatuh karena kesulitan ekonomi dan gangguan keamanan yang mengakibatkan Kabinet Ali dipaksa mundur. Dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Kabinet ini berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari 5 pasal yang dikenal dengan pasca karya. Lalu jatuh karena kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang baru dan mendorong Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Baiklah, demikian pemaparan materi terkait sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik anak-anak, kalian semua sudah melihat videonya. Gimana tadi videonya? Bagus? Paham? Oke, kalau udah paham, Ibu pengen kalian membentuk suatu kelompok dan kalian berdiskusi terkait dampak-dampak positif dari 7 kabinet tersebut. Dari sini Ibu kasih kelompok A, yang kedua ada kelompok B, dan yang di belakang ada kelompok C. Oke, kelompok A akan dipimpin oleh Erik. Kelompok 2 akan dipimpin oleh Afrika. Kelompok 3 akan dipimpin oleh Aprizal. Oke, ketua-ketuanya boleh ya dikoordinasi kelompoknya. Boleh diskusi dari sekarang. Gimana? Ada kendala nggak nih dalam diskusinya? Tidak. Tidak ya? Bisa semua ya? Bisa. Oke, kalau udah bisa semua, Ibu pengen siapa nih yang kira-kira bisa maju terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya? Oke, Erik, boleh maju ke depan? Baik Bu, untuk hasil diskusi kelompok A itu kurang lebih dampak positif dari kabinet Natsir itu adalah mereka mengubah ekonomi Indonesia yang awalnya ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional Bu, kurang lebih begitu. Oke, kasih aplaus untuk Erik. Ya. Oke, benar sekali yang dikatakan oleh Erik. Selanjutnya siapa? Kelompok siapa lagi yang ingin maju nih? Bu, Oke, boleh Afrizal maju ke depan? baik Bu, hasil diskusi dari kelompok 3 bahwa dampak positif dari kabinet Burhanuddin Harahap yang pertama yaitu terjadinya pemilu pertama di Indonesia Bu. Oke, benar ya teman-teman? Benar. Ya, oke terima kasih Afrizal. Kasih aplaus lagi. Ibu rasa cukup untuk hasil diskusi kita hari ini. Nah, Ibu pengen kita bermain game. Mau nggak sih main game? Mau. Tapi kita main gamesnya sambil belajar ya. Oke, jadi di sini gamesnya adalah Ibu pengen kalian mencocokkan mana sih yang kiranya yang tepat untuk jawaban dari pertanyaan yang telah dipaparkan di sini. Oke, yang pertama pada periode tahun 1950 sampai 59 disebut dengan masa saya Bu. Oke, Afrika. Masa demokrasi liberal, Bu. Oke, benar nggak teman-teman? Benar. Berarti A ya jawabannya? Ya. Kita cek terlebih dahulu. Oh, benar. Benar ya. Yang kedua, berapa kali pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal? Ada yang bisa jawab? Oke, Anissa Siba. 7, Bu. Benar nggak? Benar. Berarti jawabannya adalah C. Kita cek ya. Oh, benar ya. Teman-temannya udah menjawab, wah skornya sempurna ini. Sudah menjawab terkait games yang telah Ibu sampaikan. Nah, kita tadi sudah diskusi, kita sudah bermain game, kita sudah menampilkan video dan kalian sudah menyimak. Selanjutnya, Ibu sebelum Ibu tutup, Ibu pengen kalian mengerjakan tugas. Mau nggak dikasih tugas? Belum agak tertekan dikit. Jadi tugasnya, buka LKS-nya. LKS halaman 12.
35. Udah dibuka? Kerjakan esai 1 sampai 10 aja. Bisa ya? Bisa. Dikumpulnya kapan nih? Minggu depan. Oke. Dikumpul minggu depan, Ibu harap tidak ada yang telat mengumpul dan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelasnya? Oke, baik teman-teman semua, karena pemerintah telah selesai, mari kita berdoa kembali, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selalu semangat untuk kalian. Jangan pernah kalian patah semangat untuk terus belajar walaupun Ibu tahu kalian banyak-banyak tugas yang lainnya ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you semua. See you.